Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu adal dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang banyak tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Hartono. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dapat kita jadikan modal untuk selalu menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan kita ini yang dituntut yang utama yaitu untuk selalu beribadah dalam segala aktivitas. Artinya aktivitas yang kita lakukan di samping untuk keperluan kehidupan kita di dunia, tetapi harus kita dasari dengan ibadah. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan selalu meneladani tindak beliau, dengan selalu meniru dan selalu mengamalkan apa yang dititahkan, kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya tidak henti-hentinya marilah kita selalu mengintrospeksi untuk selalu melihat diri kita, berefleksi untuk selalu menyempurnakan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus menyadari Allah lah yang akan kita hadapi besok di yaumil kiamah. Pada hari kiamat kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki hati yang bersih atau qalbun salim. Dan jika di dalam menghadap Allah hati kita bersih, maka sinar wajah kita akan berseri-seri dengan rasa syukur kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan di pembukaan tadi, Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 88-89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atawaha bilqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih atau qalbun salim. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini jelas memberi peringatan kepada kita bahwasanya kelak suatu ketika kita menghadap Allah, tidak ada yang bisa membantu diri kita. Baik itu anak, istri, suami, pangkat, jabatan, dan gelar apapun yang kita miliki tidak akan bisa membantu kecuali hati kita yang bersih atau qalbun salim. Menurut tafsir Ibnu Katsir dijabarkan bahwasanya ayat ini memberikan pengertian hati yang bersih itu hati yang tercermin lewat lurusnya akidah, mulianya akhlak, indahnya perilaku kita sehari-hari, bahkan kita terhindar tidak melakukan kesyirikan. Kemudian
perilaku kita penuh dengan keikhlasan, segala sesuatunya itu semata-mata kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih memang perlu kita miliki. Karena jika kita sebagai hamba Allah memiliki hati yang bersih, insya Allah hidup dan kehidupan kita sesuai dengan doa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini baik dan insya Allah kelak di akhirat juga baik. Karena sesungguhnya para jamaah, hati itu sebenarnya merupakan sebuah seperti ibarat raja pada tubuh kita. Jika hati kita bersih, jika hati kita baik, maka seluruh badan anggota kita akan menjadi baik. Tetapi jika hati kita itu kotor, hati kita itu jelek, maka seluruh badan bahkan terimplikasi tindak tanduk kita juga akan jelek. Hal seperti itu tergambar dalam hadis Nabi yang berbunyi, ala wa inni fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbin. Artinya kurang lebih pada diri kita, yaitu di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah kolbu atau hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau di dalam hadis ini sudah jelas, ini titah dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya pada jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Jika baik, maka akan berimplikasi kepada baik pula seluruh perilaku dan perangai kita. Jika jelek, maka akan jelek. Untuk itu para jamaah sekalian, karena hadis ini memiliki relevansi sekali dengan ayat yang sudah dibaca tadi, bahwasanya manakala kita menghadap kepada Allah, kapan kita menghadap kepada Allah? Secara totalitas setiap hari kita berkomunikasi dengan Allah, tetapi secara real kita menghadap Allah, yaitu di yaumil akhir. Tidak ada yang bisa menolong diri kita di hari itu kecuali hati kita yang bersih. Maka yang jadi tugas kita sekarang yaitu bagaimana menjadikan hati kita ini bersih. Terutama ini menjelang Ramadan, di mana-mana kita sudah sering mengatakan marhaban ya Ramadan. Kita menyambut Ramadan itu dengan sukacita. Kalau secara tradisional di kampung-kampung, di desa-desa menjelang Ramadan itu apapun dibersihkan. Kalau dulu saya ingat sejak kecil kursi pun dibersihkan. Kemudian rumah-rumah dibersihkan. Itu secara kasat mata. Namun yang lebih penting, mari hati kita juga kita bersihkan. Lalu bagaimana menjadikan hati kita itu bersih? Untuk menjadikan hati kita itu bersih, marilah kita hindari hati kita itu dari penyakit-penyakit hati. Marilah kita mencoba menjauhkan hati kita itu dari penyakit-penyakit hati. Yang pertama, jauhkan diri kita itu dari sikap riya atau pamer amal ibadah. Para jamaah sekalian, amal ibadah yang kita lakukan ini sesungguhnya untuk kepentingan diri sendiri. Jangan sampai kita beramal ibadah itu ingin dipuji orang lain. Ini adalah satu bentuk kesyirikan kecil. Dan syirik itu termasuk salah satu perbuatan yang sangat berbahaya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya.
Para jamaah, sudah jelas di sini bahwasanya Rasul sendiri sudah mengatakan bahwasanya riya itu adalah syirik kecil. Untuk itu bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya supaya hati kita tidak ada perasaan ingin dipuji orang dalam ibadah. Luruskan niat kita dalam beribadah. Jangan kita berkuar-kuar bahwasanya sayalah yang satu-satunya yang aktif ke masjid. Tidak usah seperti itu. Kemudian yang kedua, jauhkan hati kita. Bahkan jangan sampai diri kita itu melakukan perasaan atau sifat iri dan dengki kepada orang lain. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya hasad. Hasad adalah perasaan iri terhadap nikmat yang diberikan, nikmat yang ada pada orang lain, dan lebih parahnya lagi berharap nikmat itu hilang. Masya Allah, jangan sampai kita mempunyai perasaan seperti itu. Karena apa? Apa yang diberikan Allah kepada diri kita dan apa yang diberikan Allah kepada orang lain, itu semata-mata Allah sudah menjadikan perjalanan kita seperti itu. Untuk itu para jamaah sekalian, dalam hadis yang lain dikatakan, hadis riwayat Abu Dawud, jauhilah hasad, karena hasad akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Iyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanah kama ta'kulun nar al-khotobah. Kurang lebih seperti itu. Jauhilah hasad, karena hasad akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Para jamaah, yang jadi masalah sekarang bagaimana cara menjauhinya? Cara menjauhinya supaya kita tidak selalu iri kepada kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain, yaitu kuncinya pandai-pandailah bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan kepada diri kita. Kalau kita bisa melihat orang itu baik, maka kita bersyukur bahwasanya tetangga kita baik. Karena segala sesuatu tidak bisa diri kita itu kita ukur dengan orang lain. Karena yang bisa mengukur diri kita yaitu diri kita. Kalau kita pandai bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada diri kita, insya Allah kehidupan kita itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Yang ketiga para jamaah, hati kita jauhkan dan jangan sampai kita memiliki sikap sombong atau takabur. Sombong itu salah satu perilaku, yaitu merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Dalam bidang apa? Baik dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang perilaku, dalam bidang pendidikan, dalam bidang harta benda dan lain sebagainya. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dalam surat An-Nisa, cuplikan An-Nisa ayat 35 dikatakan, innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Pernahkah kita menemukan orang yang seperti ini? Mudah-mudahan. Kalau ada teman-teman kita yang seperti ini, mudah-mudahan dia hanya sekedar khilaf. Dan kita bisa jadi sebagai sahabatnya harus saling mengingatkan. Yang penting secara pribadi bagaimana cara menghindarinya? Jika kita memiliki sifat sombong, kita harus ingat bahwasanya manusia itu diciptakan Allah dengan segala bentuk kelebihan dan kekurangannya. Jika kita diciptakan Allah dengan segala kelebihan, maka itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita, rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Tetapi kita juga harus ingat
bahwasanya hamba Allah itu di samping memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan. Kemudian yang keempat para jamaah, bagaimana supaya kalbu kita ini selalu bersih dan tidak ada noda dan nokta yang ada pada hati kita. Jangan sampai kita menjadikan hamba Allah itu, diri kita menjadi orang yang bangga diri berlebih-lebihan, atau dalam bahasa Al-Qur'annya dikatakan ujub. Ujub adalah perasaan bangga terhadap diri tanpa menyadari bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Dan ini dapat mengurangi pahala amal seseorang. Maka para jamaah sekalian, seperti yang saya katakan dari tadi, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita syukuri. Kalau toh pada diri kita itu ada kekurangan, mari kita mencoba belajar dan belajar. Kekurangan kita itu kita tutup dengan selalu thalabul ilmi, belajar menuntut ilmu. Menutup kekurangan kita bisa kita gali dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang terpenting, bagaimana cara menghindari sikap ujub itu. Bahwasanya kita harus menghindari bagaimana supaya diri kita itu tidak selalu mengatakan diri kita berlebihan. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah menciptakan hambanya itu, sekali lagi, di samping ada kelebihan juga ada kekurangannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian sikap yang harus kita hindari yang terakhir ini sebagai bentuk kita mencoba menjadikan hati kita itu bersih, yaitu jadilah diri kita menjadi orang yang tidak bakhil alias pelit alias kikir. Jadikanlah diri kita, walaupun kita ini hidupnya serba pas-pasan, maka kalau kita tidak bisa menyumbang suatu amalan secara harta, maka pikiran kita. Tapi usahakan, kalau tidak bisa banyak, sedikit. Kalau sedikit tidak bisa, baru pikiran kita. Jangan sekali-kali kalau diri kita ini merasa punya, merasa memiliki kelebihan, kita enggan untuk menyumbang. Maka saya mengapresiasi sekali. Setiap Sabtu, Ketua Takmir selalu mengajak kita untuk selalu bagaimana mendonasikan apa yang ada pada diri kita yang kita miliki secara rutin untuk memakmurkan masjid ini. Di bawah sewaktu kita melepas kaki ada tulisan, membiasakan diri dengan masuk masjid dengan membiasakan diri Rp1.000, kurang lebih seperti itu. Itu menjadi penggugah kita. Apa artinya uang 1.000 bagi kita? Namun kalau uang 1.000 itu terkumpul, kalau kita biasa memasukkan, sangat berarti bagi kemakmuran masjid. Kemudian di atas sebelum kita duduk, kita disambut dengan kotak sebagai amal infak sedekah pada diri kita. Untuk itu para jamaah sekalian, sekali lagi, bersedekah itu tidak perlu banyak, sedikit namun istiqomah. Karena apa? Sesungguhnya kemakmuran masjid itu tergantung dari jamaahnya. Maka kalau pengurus masjid sudah menginisiasi bagaimana kita dituntun memberikan sedikit amalan, sedikit sedekah yang ada pada diri kita, mari para jamaah. Kalau tidak bisa 100.000 di bawahnya, kalau tidak ada di bawahnya lagi, paling sedikit sekarang recehan Rp1.000 dan Rp2.000 ini, mari kita masukkan. Karena jumlah jamaah kita walaupun kelihatannya tidak banyak, tapi satu shaf yang ada di sini ini kurang lebih sekitar 40 orang. Kalau 40
kita rajin mencoba bersedekah akan berarti bagi takmir untuk memakmurkan masjid. Untuk itu para jamaah sekalian, materi ini sengaja kita berikan karena beberapa saat lagi kita akan menjadi tamu Allah. Kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, dan di situ kita akan digembleng satu bulan penuh bagaimana untuk menjadikan diri kita itu benar-benar menjadi orang yang muttaqin. Maka tidak berlebihan kalau pada kesempatan kali ini kita semuanya mengajak kepada para jamaah, mari kita menyiapkan diri kita, karena bulan Ramadan itu bulan yang ditunggu-tunggu oleh hamba Allah, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman. Karena hanya orang yang berimanlah yang mampu menjalankan Ramadan dengan penuh kafah, dan mereka akan berlomba-lomba mendapatkan predikat menjadi orang yang muttaqin. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini sedikit menginspirasi para jamaah sekalian, karena secara umum cara menghindari penyakit hati itu adalah kita rajin bersedekah. Kita harus meyakini bahwa bersedekah tidak akan mengurangi harta. Membiasakan memberi walaupun sedikit, dan mengingat bahwa harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, seperti tadi yang saya katakan di awal tadi, Ketua Takmir sudah mengingatkan bahwasanya kelak di yaumil akhir kita itu akan menghadap Allah, dan di saat menghadap Allah itu tidak ada siapa-siapa yang akan membantu kita, bahkan mulut kita itu dikunci, tangan kita akan berbicara, mata kita akan berbicara. Gambaran-gambaran seperti ini sudah sering kita lihat. Untuk itu para jamaah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada para jamaah sekalian, dan khususnya kepada saya beserta keluarga, dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang muttaqin, dan kelak kalau dipanggil Allah, mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.